Assalamualaikum Bapak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat saja. Oke. Bapak, mohon izin saya meminta waktunya sebentar Bapak untuk mewawancarai Bapak berkenaan dengan tugas kami modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh. Ya Pak, oke? Boleh. Nah, Bapak dalam wawancara kali ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bapak insya Allah. Mohon izin Bapak nih, Bapak untuk pertanyaan pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang pertama saya lakukan tadi terkait dengan masalah etika, saya harus mengundang kemudian mengalih izin dan itu untuk memperjelas kasus apa sebenarnya yang terjadi. Ketika hal itu saya tahu, kemudian saya ingin menggali apa sesungguhnya terjadi sampai begini keadaannya. Siapa sumbernya, dari mana, kemudian siapa yang terlibat dalam persoalan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengambil nilai kebajikan Bapak? Saya dalam selaku pimpinan saya tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal seperti ini saya harus banyak melibatkan pihak yang punya kompetensi tentang atau terkait dengan hal kita itu. Misalnya di kelas. Dari situlah mereka bisa membantu saya untuk memberikan masukan terkait dengan apa yang terjadi dan apa yang sedang dihadapi teman-teman di kelas maupun di luar. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Mempelajari seberapa berat potensi anak ini melakukan pelanggaran. Kemudian apakah pelanggaran ini sudah berulang atau baru pertama terjadi. Kalau memang hal itu masih bisa mereka lakukan pada tahapan-tahapan awal, kemungkinan besar saya sebenarnya bisa masuk. Pertanyaan nomor 4 Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Aku tadi bersama berkolaborasi memastikan bahwa setiap kasus itu pasti ada solusinya. Siap Bapak, untuk pertanyaan kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Ya, tantangan berat yang saya hadapi selaku pimpinan di sini adalah ketika ada pihak tertentu yang masuk dalam kasus itu merasa dia membenarkan diri dan sangat Siap Bapak. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? schedule terkait dengan topik masalah kasus yang terjadi di sekolah ini, yaitu dibuat secara baik dalam satu catatan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ini menarik sekali pertanyaannya terhadap seseorang ataupun siapapun yang bisa memfasilitasi atau membantu saya dalam hal seperti ini. Paling tidak ada guru yang memang sangat bisa membantu saya dalam kapasitasnya. Padahal lebih tentang masalah ketika masalah pelanggaran. Siap Bapak. Iya Bapak, ini untuk pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, kemudian begitu berharga, saya juga akan merasa dihargai dan merasa dihormati ketika ada satu kasus tidak berkelanjutan, dia berakhir dengan bijaksana karena tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
dan tidak membenarkan kebenaran kajian itu tidak melarang. Itulah. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawaban yang luar biasa yang telah Bapak sampaikan kepada saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Gitu Bapak. Ya, saya juga merasa bersyukur dan berterima kasih Ibu sudah mewawancari saya, paling tidak ini bisa menambah wawasan dan melihat saya beberapa hal yang berkaitan dengan isi wawancara. Ya, terima kasih, mohon maaf mungkin ada hal yang kurang dari pelayanan saya juga mohon maaf. Siap-siap sama-sama Bapak saya. Terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Santi. Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Bagaimana kabar Ibu Santi pada hari ini? Iya, alhamdulillah luar biasa. Sehat. Dengan Ibu Ustazah sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf, ada yang bisa saya bantu, Bu? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu. Iya. Mohon izin Ibu, saya hari ini ingin mewawancara Ibu terkait tugas kami di modul 3.1 Ibu, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Nah, mohon izin Ibu nggih? Iya, siap, dengan senang hati, Bu Nurul. Nggih. Kali bagaimana, Bu? Iya. Nah, di kegiatan hari ini Bu, saya memiliki beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Insya Allah. Untuk pertanyaan pertama Ibu, Iya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Iya, terima kasih untuk kasus-kasus yang ada di sekolah. Itu saya mengumpulkan dulu kasus-kasus yang terjadi, terus saya mengidentifikasi kasus-kasusnya dan saya sesuaikan juga dengan solusi-solusi yang diberikan seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saat kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Iya, jadi saya kembali lagi untuk kasus itu kita lihat kalau memang kasusnya didahulukan yang mana yang paling penting itu yang segera kita selesaikan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan pada situasi seperti ini? Jadi langkah-langkahnya itu kembali ke kasus itu sendiri dan kita tidak mau ada rujukan-rujukan moral. Misalnya kalau ada kasusnya seperti itu ya penyelesaian juga harus seperti itu, tidak harus melihat rasa kasihan. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, alhamdulillah yang saya rasa efektif bila mana kasus-kasus yang sudah terkumpul dan semuanya sudah selesai dengan tuntas. Baik si gurunya sudah merasa lega, anak muridnya juga merasa lega, orang tua wali muridnya juga merasa lega. Itu pertanyaan selanjutnya Ibu, kemudian hal-hal apa saja Ibu yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika sendiri? Iya, seperti yang setelah saya uraikan tadi, tantangan itu terkadang juga ada bujukan-bujukan moral dari orang tua itu sendiri kadang, terus kita melihat ada rasa kasihan, terus masih banyak-banyak tantangan-tantangan, terus kadang juga pada saat selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau apakah langsung diselesaikan di tempat atau Ibu membuat jadwal dahulu dan kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa? Jadi bila mana ada kasus-kasus, jadi kembali saya lihat kalau memang kasusnya ringan, itu langsung kami selesaikan. Saya panggil gurunya, saya undang orang tuanya, kita selesaikan secara musyawarah dengan kepala dingin, kita saling memaafkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Iya, yang seperti kita ketahui bersama, masalah yang timbul di sekolah otomatis
otomatis yang menyelesaikan juga warga yang ada di sekolah, guru itu sendiri terutama, terus orang tua, murid yang paling Itu khusus. pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang tadi telah disampaikan kepada saya, Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dalam dilematika ini? Iya, jadi kita di dalam pengambilan keputusan kita kita dihadapkan oleh berbagai faktor yang kita sendiri kembali penyelesaiannya, maksudnya kita jangan sampai kena bujukan-bujukan moral seperti itu. Jadi dalam penyelesaian masalah kita harus selesaikan sesuai prosedurnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Santi atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, kemudian atas wawancaranya hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.